Nggak usah ini aja. Deh. Shalom. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000. Kita ada 9000. Ya. Ya. Selamat datang saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jemaat Hati Kudus. Saya siap. Yes. Amin. Ibadah doa puasa hari ini, ibadah sehati 20 Februari 2024, Gereja Betel Indonesia Hati Kudus, Matius 18, 19, 20, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Ibadah ini ditabiskan di dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta. Amin. Bapa di sorga Maha Mulia, kami bersyukur dan berbahagia atas panggilan-Mu melalui ibadah doa puasa sehati hari ini. Layakkan kami ya Bapa untuk beribadah dengan sungguh sebagai ungkapan rasa hormat kami kepadamu. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Bapa dalam urapan kasih Bapa, dalam kemahakudusan Tuhan Yesus, dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di dalam sorga, bersama-sama dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapalah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mulai berdiri, kita naikkan pujian bagi Tuhan Yesus. Tuhanku Maha Besar. Haleluya.
Kami naikkan syukur kami di dalam puji kami siang hari ini, Bapa. Engkau hayatkan puji dan kami tinggikan. Dalam hadirat-Mu memenuhi tempat ini, menguasai setiap kami, Tuhan, baik yang dari gereja maupun yang di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan.
pada malapetaka kita tidak menimpa aku. Kiranya Bapa memberkati aku melimpah-limpah dan keperluan daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Kami menyembahmu Tuhan. Ya Rabbana kasih Kiralaya naralawasi kirala papa papa yaralaya takaralawasa karalawasa karala papa rala maralawasa karalawasa karalawasi kirala papa papa yarala papa papa. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan Yesus Allah Roh Kudus, yang kami sangat hormati, yang kami sangat puji, sembah, dan kami muliakan. Terpuji-pujilah namamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada pagi yang indah ini Tuhan Yesus masih memberikan kesempatan untuk memuliakan Engkau, meninggikan Engkau, menyembah dan memuji-Mu Tuhan melalui ibadah doa puasa Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk kehadiran-Mu pada saat ini. Kalau Engkau hadir di tempat ini, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kemurahan, ada mujizat-Mu terjadi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, berkati kami yang sudah hadir di tempat ini maupun melalui online Tuhan. Biar Engkau melawas setiap kami, Engkau menjamah setiap kami, Engkau mengurapi setiap kami ya Tuhan Yesus.
Biar kami terus mendapat kemurahan-Mu, mendapat kasih sayang-Mu, mendapat perkenananmu Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk pembacaan firman-Mu pada hari ini Bapa, yang diambil dari Markus 8 Bapa. Biar Engkau sendiri yang akan menolong kami, biar kami boleh ya Tuhan membaca firman-Mu dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang mengasihi Tuhan Yesus. Karena firman-Mu adalah Engkau sendiri, firman-Mu yang menghidupkan kami, firman-Mu yang menolong kami, firman-Mu yang melindungi kami, firman-Mu yang memberkati kami Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang. Pada waktu itu ada lagi orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Karena sudah 3 hari mereka bersama aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Jika mereka suruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan pingsan di jalan, sebab ada yang datang dari jauh. Murid-murid Tuhan Yesus menjawab, bagaimana di tempat yang terpencil ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, kamu punya berapa roti? Jawab mereka, 7. Lalu Tuhan Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Tuhan Yesus mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya mereka menjanjikannya dan mereka pun menjanjikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan kecil dan sesudah mengucap syukur atasnya, Tuhan Yesus menyuruh menyajikannya pula. Mereka makan sampai kenyang, lalu potongan-potongan roti yang lebih dikumpulkan sebanyak 7 bakul. Jumlah mereka kira-kira 4.000 orang. Lalu Tuhan Yesus menyuruh mereka pulang. Tuhan Yesus segera naik ke perahu bersama murid-muridnya dan pergi ke daerah Dalmanuta. Amin. Orang Farisi meminta tanda. Kemudian muncullah orang-orang Farisi dan mulai berdebat dengan Tuhan Yesus. Untuk mencobai Tuhan Yesus, mereka meminta dari Tuhan Yesus suatu tanda dari surga. Lalu mendesaklah Tuhan Yesus dalam hatinya dan berkata, mengapa orang-orang zaman ini meminta tanda? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kepada orang-orang ini sekali-sekali tidak akan diberi tanda. Tuhan Yesus meninggalkan mereka. Lalu Tuhan Yesus naik lagi ke perahu dan bertolak ke seberang. Tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Murid-murid lupa membawa roti. Hanya 1 roti saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Tuhan Yesus memperingatkan mereka, hati-hati dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Mereka pun memperdebatkan di antara mereka bahwa hal itu dikatakan Tuhan Yesus karena mereka tidak mempunyai roti. Ketika Tuhan Yesus mengetahui hal itu, Tuhan Yesus berkata, mengapa kamu memperdebatkan bahwa hal itu kukatakan karena kamu tidak mempunyai roti? Belum juga kamu paham dan mengerti? Masih degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi, pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul.
Lalu kata Tuhan Yesus kepada mereka, belum mengertikah kamu? Tuhan Yesus memulihkan penglihatan orang buta di Betsaida. Setibanya Tuhan Yesus dan murid-muridnya di Betsaida, orang membawa kepada Tuhan Yesus seorang buta. Mereka memohon kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menyentuh dia. Tuhan Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar desa. Lalu Tuhan Yesus meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya kepadanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang berjalan-jalan. Mereka kelihatan seperti pohon-pohon." Lalu Tuhan Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Lalu Tuhan Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung itu." Pengakuan Petrus. Tuhan Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke desa-desa di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka kepada Tuhan Yesus, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, yang lain lagi mengatakan seorang dari para nabi." Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Engkaulah Mesias." Lalu Tuhan Yesus memperingatkan mereka dengan keras supaya jangan berbicara kepada siapapun tentang dia. Bersama-sama pemberitahuan pertama tentang penderitaan Tuhan Yesus dan syarat-syarat pengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mulai mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakan Tuhan Yesus dengan terus terang. Petrus menarik Tuhan Yesus ke samping dan mulai menegur Tuhan Yesus. Lalu berpalinglah Tuhan Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, Tuhan Yesus menegur Petrus dengan keras, "Penjara iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Tuhan Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Jika seseorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab siapa saja yang mau karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah orang-orang yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang dalam kemuliaan Bapanya bersama dengan malaikat-malaikat kudus. Mari berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur buat firman yang sudah ditabur, yang sudah kami baca.
Kami rindu merenungkan lebih dalam lagi ya Tuhan Yesus, supaya kami sungguh menjadi anak Bapa di sorga, menjadi murid Tuhan Yesus, menjadi orang-orang yang disayang oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat jemaatmu yang sudah hadir, baik online maupun onsite, biar hati kami terbuka bagi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami berdoa dan kami mengucap syukur. Kami siap untuk mendengar, mengerti, dan melakukan firman. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara. Apakah saudara bersuka cita? Puji Tuhan. Ya, saudara, kita coba merenungkan tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Dia punya banyak sekali jabatannya. Ya, dia punya jabatan. Kalau Jokowi jabatannya cuma presiden, tapi Tuhan kita ini jabatan banyak sekali, saudara. Jabatan yang sangat-sangat luar biasa, ajaib, melampaui segala akal. Ya, itu saudara mesti tahu semua. Dan Tuhan kita ini, Tuhan Yesus, punya karakter-karakter yang super dahsyat ya. Super mulia, super semuanya super, saudara. Ya, beda dengan kita, walaupun sering makan super mie, kita biasa-biasa saja. Ya, baik. Coba beberapa jabatan Tuhan Yesus saja. Dia, kalau kita sering nulis di sini, Raja Semesta. Kalau tahu semesta, alam semesta ini bukan bumi aja, sebab bumi itu cuma bagian kecil sekali dari semesta. Dia Raja Semesta, pencipta semesta. Bahkan sorga pun, saudara, miliknya Tuhan Yesus. Ya, Raja. Dia pernah bilang sama kita semua, akulah gembalamu, akulah gembala yang baik. Ya, jadi selain dia maha dahsyat, tapi dia boleh sederhana sekali, saudara, menjadi gembala kita yang mengembalakan kita dengan firman-Nya. Ya, sehingga kita sampai tuh ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang, kita disegarkan, dan banyak kesaksian orang yang baru pindah dari luar Kristen ke Kristen, mereka mengalami damai yang belum pernah mereka alami. Beda, ya, betul nggak Yati? Kamu ikut Tuhan Yesus mungkin susah, mungkin sedih, atau mungkin ketawa. Oh. Mana Yati? Iya. Dia udah siap jadi singer, saudara. Tapi saya bilang sementara singernya di dapur dulu. Amin. Nanti kalau dia dibaptis boleh singer di depan. Ya, dia sahabat. Yang luar biasa lagi, dia Bapak kita. Apakah engkau tak kenal Bapak? Barang siapa melihat aku, dia melihat Bapak. Berarti dia Bapak kita. Amin. Apalagi banyak kok pada mikir sih. Hah? Udah tadi sahabat. Udah belum ya? Iya, sahabat, teman ngobrol. Kalau sudah punya sahabat tuh ngobrol panjang sekali ya. Ya, kalau perlu dari pagi sampai sore sampai malam, yang penting depannya ada makanan. Ya, betah tuh ngobrolnya. Apalagi penolong, ya kan? Tidak ada yang bisa menolong kita lebih daripada Tuhan Yesus. Dia menolong luar dalam, ya, kiri kanan, sekitar kita, dan dia jadi penolong bagi kita. Bahkan dia mengutus penolong yang luar biasa, namanya Roh Kudus. Amin. Hanya orang percaya yang punya Roh Kudus. Ya, jadi kalau kita menuntut orang lain untuk punya pikiran, punya perasaan Kristus, nggak bisa. Karena mereka nggak punya Roh Kudus. Yang ada mereka adalah rokok kudus. Ya kan? Iya kan, ngerokok terus di mana-mana, tanya di bot. Ya, di motor aja begitu, sambil motor sambil ngerokok. Di mobil buka jendela sedikit ngerokok. Di Sumarekon tuh saudara kalau lagi duduk-duduk itu, waduh ngerokok ini luar biasa. Mereka belum punya Roh Kudus, baru punya rokok kudus. Bedanya apa? Mereka punya rokok kudus itu cepat mati.
Iya kan? Kena cancer, kena apa segala macam. Tapi kita punya Roh Kudus yang membimbing kita, ya, menandakan bahwa Tuhan Yesus menyertai kita melalui Roh Kudus-Nya. Apalagi, Bu Grace? Penyembuh, ya. Jadi sudah disembuhkan, amin. Ya, kita pengen Dennis disembuhkan sehingga badannya lebih kurus lagi. Amin. Itu juga sembuhkan kan, amin. Ya, dia penyembuh yang luar biasa. Saudara pengen nggak melihat Dennis lebih kurus? Hah? Ya, nggak apa-apa ya Den. Ini mendorong Dennis biar bisa lebih berusaha lagi. Apalagi pengen Tuhan Yesus kita, apalagi nih jabatannya nih Pak? Hah? Guru, ya. Tapi bukan sekedar guru loh, rabi. Guru sama rabi tinggian mana? Rabi, karena rabi itu ngajarnya 24 jam. Kalau guru paling 3 jam, 4 jam, 5 jam. Tapi rabi itu 24 jam. Benar nggak saudara diajar sama Tuhan Yesus 24 jam? Ya pulang dari gereja ini saudara juga masih diajar sama Tuhan Yesus, baik di jalanan, di rumah, di mana aja. Ya, dia menjadi guru kita, menjadi rabi kita. Bahkan Tuhan Yesus bilang, jangan engkau menyebut seseorang pun rabi, karena cuma ada satu rabimu, yaitu Mesias, Tuhan Yesus. Ya, apalagi, Popo, penyelamat, tadi udah belum? Ya, belum ya. Nah, saudara, juru selamat, ya. Kalau di dunia ini juru selamat ada berapa ya? Cuma satu. Kalau juru parkir hanya, juru masak banyak chef tuh. Juru apa lagi? Yang celaka tuh juru tidur. Yang nyender dikit tidur, nyender dikit tidur, ya, itu juru tidur. Jangan deket sama orang kayak gitu, ketularan. Ya. Apalagi, ya, hah? Udah tadi penolong. Udah. Apalagi pemberi, ya. Siapa pernah diberi sama Tuhan Yesus? Sering ya. Ya, beberapa minggu lalu kita diberi puding, ya. melalui siapa? Sama Dwi. Gak apa-apa, kan kita saksikan betapa Tuhan Yesus baik melalui Dwi kan. Iya. Oke, ini yang terlalu lupa, dia Raja Semesta. Saudara, banyak orang nggak terlalu menyadari bahwa dia Raja Semesta. Orang cuma merasa bahwa dia raja, dia raja. Dia cuma raja doang. Kan raja banyak. Ya, di daerahnya Yati itu ada namanya Raja Leno. Ya kan? Itu raja juga, Saudara. Ya, kita sering alami kondangan Raja Sehari. Siapa tuh? Pengantin. Ya. Nah, kalau kita keluar ke lampu merah itu ada raja tuh, Raja Sunda. Ya, makanan, restoran. Iya. Tapi kan raja dia bilang. Ya, tapi beda dengan rajanya yang kita sembah nih, Tuhan Yesus Raja Semesta. Nah, saya mau katakan gini, saudara. Ketika saudara berjumpa dengan Tuhan Yesus, nanti semua jabatan itu akan saudara alami berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kita hari-hari ini mengalami dia sebagai Bapak kita. Ya, kalau sebagai Bapak, anaknya bandel-bandel, enggak, kasih tahu, jangan nak ya. Ini jangan suka mukul anaknya ya. Ya, kita dikasih tahu baik-baik. Tapi biasanya anaknya bandel nggak ya? Orang Kristen tuh bandel nggak sih? Enggak. Nggak ada yang ngaku. Soalnya bandel kita nih. Kadang suruh baca Alkitab, tarsok, ya kan? Suruh berdoa, Tuhan tanggung. Iya kan? Iya, lagi masak, lagi nyuci. Habis masak, habis nyuci, capek, tidur. Ya kan? Bandel kita. Ya, saya berharap saudara jujur. Kemarin waktu kita fellowship pendetanya ngaku dosa terus. Ketika ada jemaatnya pergi meninggalkan dia nangis sama Tuhan. Tuhan, ampuni aku nggak bisa berjaga dengan baik.
Karena selama beberapa minggu ini aku pulang kampung nggak balik-balik Tuhan. Di samping itu saudara pengerjanya pada tersinggung sama dia. Itu yang di sono, di sini enggak, amin. Ya. Tersinggung gara-gara pendetanya bilang begini, kalau nggak ada saya, nggak ada kamu, gereja tetap jalan nggak? Jalan. Nggak tergantung sama kita. Pak Gembala nggak ada hadir hari ini, doa puasa jalan nggak? Jalan, ada penatua, ada dipo, ada benget, ya kan? Ibu gembala ngomong kayak gitu, pengerjanya tersinggung semua. Oh berarti selama ini kita nggak diperhitungkan ya. Udahlah kita nggak usah ke gereja situ. Kebetulan di Giant ada buka gereja besar yang baru. Apa nama Pak Beng itu? Yang ada JLCC atau apa itu. Kebetulan mereka lagi butuh pelayan. Lari semua ke situ. Saudara, kita di sini bukan melayani manusia. Amin. Melayani Raja Agung Tuhan semesta. Kalau kita ngerti kayak gitu mah, kita enjoy saudara. Di mana Tuhan percayakan kita tetap enjoy. Amin. Melayani 2 orang, 20 orang, 2.000 orang, 20.000 orang, sama. Dan orang nggak tergantung sama kita, semua tergantung sama Tuhan Yesus. Amin. Kita bawa orang kepada Tuhan Yesus, bukan kepada diri kita. Sudah tahu penginjilan Andreas? Waktu Andreas ketemu siapa gitu ya, Nathanael atau apa, dia bawa tuh Nathanael ketemu sama Tuhan Yesus. Nah tugas kita saudara sebagai pelayan mempertemukan orang kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya, bukan mempertemukan dengan diri kita. Kita kamu lihat deh pelayanan saya di sana hebat ya. Datang ya, datang ya. KKR bukan gambar Tuhan Yesus yang dipajang, gambar pelayannya. Nah gitulah. Yang harus diagungkan Tuhan Yesus, amin. Tapi bukan berarti saudara nggak menghargai orang-orang di sekitar kita. Ya, amin. Mari kita saling menghargai. Setuju kita saling menghargai? Berapa harganya? Bingung kan? Tanya harganya. Harganya engkau tuh lebih berharga daripada aku. Engkau lebih utama dari aku. Nah, itu keren. Itu kayak Tuhan Yesus kan? Yang Tuhan Yesus menghargai murid-muridnya dengan mencuci kaki mereka. Kita terakhir saling cuci kaki kapan? Tiap hari Bu, cuci kaki sendiri. Tuhan Yesus luar biasa, kakinya murid-murid dicuci saudara. Ya. Betapa luar biasa. Nah itu sebabnya saudara, komunikasi kita sama Tuhan Yesus adalah komunikasi kita antara kita dengan Bapa kita. Antara kita dengan sahabat kita. Antara kita dengan juru selamat kita. Antara kita dengan gembala kita. Itu komunikasinya lancar lah. Tuhan banyak maklum sama kita. Betul ya? Tapi dengan suatu kali kita akan berhadapan dengan dia antara rakyat dengan raja. Kalau ngomong sama raja boleh nggak cengengesan? Engkau raja, ada rasa hormat. Kita belajar di sini untuk menghormati Tuhan Yesus, amin. Sebagai raja kita, sebagai Tuhan kita, saudara. Nah, Tuhan mengingatkan pada kita, barang siapa tahu untuk berbuat yang seharusnya, tetapi tidak mengadakan persiapan, dia akan menerima banyak pukulan. Saudara, dalam banyak perumpamaan Tuhan Yesus mengumpamakan ada seorang raja ya. Lalu ada rakyatnya yang nggak senang dia jadi raja. Raja itu bilang, panggil orang-orang itu, bunuh dia di depan mataku. Kelihatannya kejam juga ya. Tapi enggak saudara, orang sudah diberi kesempatan. Makanya akan banyak orang juga masuk neraka. Bukan Tuhan nggak mengasihi mereka. Mereka sudah diberi kesempatan. Tetapi tidak pernah mau merespon dengan benar. Saya berharap di sini kita merespon dengan benar. Amin. Karena suatu kali dia akan datang kepada kita sebagai raja kita.
Kalau dia lihat bahwa kita menjadi rakyatnya yang sungguh menghormati Tuhan Yesus sebagai rajanya, maka dia akan mengatakan, mari hambaku yang baik dan setia. Tapi bagi orang yang nggak pernah menghormati Tuhan Yesus, semaunya hidup, Tuhan akan berkata, aku tidak kenal kamu. Iya, nyala kamu membuat kejahatan. Kenapa membuat kejahatan? Nggak pernah mau bertobat. Saudara, Tuhan Yesus pertama kali waktu melayani, dia selalu mengabarkan Injil dan mengatakan orang harus bertobat. Orang Kristen jarang yang mau bertobat. Tadi saya teruskan, ya, pendeta yang jemaatnya pada keluar itu, dia nangis di hadapan Tuhan. Dia merasa bersalah, ninggalin jemaat berapa minggu, ya, membiarkan jemaat begitu saja. Dia nggak nyalain jemaat, dia nyalakan dirinya sendiri. Saya lihat itu benar, saudara, karena kita semua punya tanggung jawab. Ya, saudara juga nih doa puasa nih, kan kenal semua orangnya kan, semua kenal kan. Puji Tuhan, tadi saudara tanya, Ibu Santi kok nggak datang ya? Halo Bu Santi, banyak yang nanyain. Itu tandanya kita care satu, ya, care satu dengan yang lain. Jangan sudah masa bodoh, datang syukur, nggak datang syukur. Kalau nggak datang konsumsinya buat saya. Iya. Nggak gitu, saudara. Tadi Ibu Alfrida udah masuk belum? Nggak ada. Tadi janji mau online tapi nggak datang. Saya tanya, kenapa nggak datang ya? Nggak apa-apa, sebagai bentuk kita care satu dengan yang lain. Kenapa? Oh, gantinya Bu Dini, ada Bu Dini ya. Shalom Bu Dini. Ya, saudara. Saudara mau care satu dengan yang lain? Amin. Menganggap yang lain lebih utama dari diri kita sendiri. Nah, minggu depan, kalau saudara ingat, kalau diingatkan Roh Kudus, maka Selasa pagi, saudara mesti berdoa. Sebut nama kita semua. Hafalkan? Jati, sebelahnya Popon namanya siapa? Nah, mantap, udah hafal dia. Kalau yang kurus belakangnya siapa? Siapa namanya? Oh, Denis. Ya, jadi Selasa depan pagi-pagi saudara berdoa buat semua orang yang pernah berdoa puasa. Supaya mereka diberkati, sehat, damai sejahtera, bisa datang, ya, menjadi berkat buat kita semua. Itu salah satu bukti bahwa kita care satu dengan yang lain. Kalau dengan yang kelihatannya kita nggak care, bagaimana saudara bisa care sama Tuhan Yesus? Tuhan Yesus, pokoknya aku care sama engkau lah. Jaminan deh Tuhan. Tapi kita nggak care satu dengan yang lain. Nggak mungkin. Walaupun mengasihinya kan kasih Tuhan dulu dong, ya kan? Segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan. Sudah itu baru kasih sama manusia seperti dirimu sendiri. Tapi dalam kenyataannya, engkau tidak bisa mengasihi Tuhan yang tidak kau lihat dengan matamu, kalau engkau tidak mengasihi yang kelihatan. Jadi membuktikan kita mengasihi Tuhan kalau kita mengasihi saudara-saudara kita satu dengan yang lain. Amin. Ya, dengan begitu kan Tuhan melihat hati kita. Ya, bukan melihat senyum kita. Senyum bisa palsu loh. Paling kenceng duit nih. Ya. Emang duit senyumnya palsu? Oh tidak, puji Tuhan. Ya kan? Ya. Tapi tadi bilang betul melulu. Tadi bilang betul melulu. Saya kira duit tadi. Ya, jadi saudara, mari kita bercermin di hadapan kekudusan Tuhan Yesus. Kalau kita bercermin di hadapan Tuhan Yesus, pasti kita akan melihat diri kita ini masih jauh dari sempurna. Amin. Tapi kalau kita bercermin satu dengan yang lain, aku lebih baik dari kamu, aku gembala loh. Iya kan? Nah, jadi sombong, akhirnya jatuh. Ya. Terus suatu kali ada kontes di satu sekolah, di antara yang setiap hari datang ke sekolah itu siapa yang paling rendah hati. Yang mulai tunjuk satu dengan yang lain, bla 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 bla. Ternyata setelah diteliti semua, yang rendah hati adalah
Pak Satpam. Ya. Karena Pak Satpamnya senyum terus, Bu, datang Bu, pulang Bu, begitu. Dapatlah dia pin rendah hati. Pinnya tulisannya pin kerendahan hati. Nah, mulai hari itu dia pasang pinnya di atas dadanya. Akhirnya orang bilang dia udah nggak rendah hati lagi. Karena apa? Nyombongin kerendahan hatinya. Iya kan? Kalau udah nyombongin kerendahan hatinya, rendah hati nggak? Udah enggak. Nah, banyak kan kita, saudara kita udah merasa ikut Tuhan Yesus, udah merasa rendah hati, ya. Tapi sebenarnya di hadapan Tuhan belum. Ya. Kalau rendah hati itu sampai ke hati, namanya juga ke hati ya. Nah, kalau rendah diri, ya kan, minder, ya kan, rendah hati sampai ke hati. Nah, itu sebabnya Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Kita lihat berikutnya ya. Apakah katamu, ini pertanyaan Tuhan Yesus, siapakah aku ini? Kalau kita mengatakan engkaulah Raja semesta, maka saudara harus, aku menghormati engkau lebih daripada sekarang. Ya. Apabila aku mengatakan engkaulah sahabatku Tuhan, kita mesti berkomunikasi sama Tuhan Yesus. Banyak orang, saudara, zaman sekarang ini komunikasinya sudah bikin langka. Kecuali antara Ibu Gembala sama Arum. Sehari bisa 5 kali dia ngobrol. Zaman sekarang, saudara, komunikasi kita udah mulai terganggu ini. Ya. Kalau orang satu ruangan, kayaknya sunyi, sepi, sendiri. Ya, oh lagu gitu ya? Gimana lagunya? Ya. Di rumah itu ada banyak orang, tapi sepi. Sampai tetangganya bilang, ini pada pergi terus ya, nggak pernah kedengaran suaranya. Enggak, masing-masing WA sendiri-sendiri. Malah suami istri bilang, suaminya, Bu, aku lapar, tolong saya makan. Pakai WA. Canggih memang. Ya, jadi siapakah aku ini? Engkaulah rajaku, mari hormati Tuhan. Saudara dalam minggu ini sudah coba belum berlutut kepada Tuhan Yesus? Kalau dengkulmu sakit, berlutut tempat tidur nggak apa-apa. Ya, tapi jangan nungging. Ya, kalau nungging itu nggak hormat karena yang di belakang lebih tinggi daripada di depan. Kalau sujud, saudara, mesti rata sampai ke belakang. Menandakan nggak bisa. Kalau mau rendah lagi, saudara tengkurap, tapi jangan bunyi. Gitu jangan. Tengkurap, ya kan? Jaga, jangan sampai gitu. Sebab waktu kami doa semalaman banyak yang tiarap, tapi bahasa rohnya beda. Biasanya balaba ini. Jangan gitu, saudara. Hormati dia, serendah-rendahnya. Hanya Tuhan yang tinggi. Saudara tahu, imam besar itu pada zamannya Harun Musa, itu kalau masuk ke ruang Maha Kudus ada hordeng, tapi nggak boleh dia buka begini, nggak boleh, mati dia kalau buka gitu, karena Tuhan Allah Maha Kudus ada di situ. Dia masuknya mesti tiarap, ya, tiarap. Lalu di kakinya dikasih giring-giring, jadi waktu dia goyang, kling, 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 kling. Ada orang dengerin dari luar, masih bunyi nggak? Masih bunyi nggak? Di ujungnya kaki diikat tali, diulur. Coba kalau dia mati di ruang Maha Kudus, nggak bisa ada ngambil. Mau ngambil mati, mau ngambil mati. Jadi kalau nggak ada suaranya lagi, nah, udah mati. Tarik, tarik. Kenapa? Dia Allah yang Maha Kudus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sudah menguduskan kita lebih daripada imam besar pada zamannya Harun. Ya, sehingga kita bisa memanggil, ya Aba, ya Bapa. Oh keren. Ya, kalau bersyukur nggak bisa manggil Tuhan kita, ya Aba, ya Bapa. Amin. Ya. Kalau Yati dulu manggilnya jauh sekali, gitu kan.
Sekarang tinggal panggilnya Bapa. Bapa kami yang ada di dalam surga. Surganya ada di dalam hati kita, saudara. Karena dia nggak diatur sama jarak, sama waktu. Saudara bilang Tuhan Allah Bapa di dalam surga, dia dengar di dalam surga. Nggak usah pakai speaker, sampai saudara. Ya. Kenapa? Karena Tuhan kita tuh Tuhan yang paling dekat. Memanggil Tuhannya Bapa. Ada yang memanggil Tuhannya Om. Ya. Ada yang memanggilnya jauh, itu kata Gus Dur. Tapi Tuhan orang Kristen kita dekat sekali, panggilnya Bapa. Ya. Saudara kalau punya Bapa di surga harus hormat. Siapakah aku ini? Sekarang kita mau bedah lagi. Apa kata pikiranmu? Nah, Tuhan mau pikiran kita adalah pikiran Kristus. Amin. Jangan pikiranmu. Pikiran kita ini kotor. Selalu berpikir kalau orang lagi diberkati, aduh itu korupsi, pasti korupsi. Kalau orang miskin dihina, itu pikiran dunia. Tapi pikiran Kristus enggak, amin. Pikiran Kristus membawa kita menjadi rendah hati, menganggap orang lain lebih utama dari diri kita sendiri. Saya mengucap syukur loh bisa antar jemput Popo. Jangan minder Po, kita senang. Benar. Karena punya kesempatan untuk mengasihi sesama. Kadang-kadang Ibu Kris sudah ditawarin, teman, Bapak ada jemputan, ya, yang lebih cepat. Ya, puji Tuhan waktu Minggu Dennis jemput Nenek Rosmanida, ya kan? Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Di dalam Tuhan Yesus membuat dia tersenyum buat kita. Ya, pikiran kita harus adalah pikiran Kristus, jangan pikiran manusia. Pikiran manusia mah bersungut-sungut mulu, betul nggak? Nggak ada beras, bersungut-sungut. Ya. Kebanyakan beras juga bersungut-sungut. Iya. Masalah apa tuh, Dwi? Yang kedua, saudara, apa kata hatimu? Saudara, kalau hati kita bilang Yesus adalah Tuhan, maka tindakan kita harus sesuai dengan hati kita dong. Ya, banyak orang di mulutnya beda, di hatinya beda. Biasanya yang lebih bagus di mulut atau di hati? Nah, biasanya ini kan luar biasa mulut. Kok baik deh, kok luar biasa deh dalam hatinya. Harusnya di hatinya lebih baik. Amin. Kalau di hatinya baik, sebab kata Tuhan dari dalam hatilah timbul pikiran baik atau pikiran jahat, perkataan baik atau perkataan jahat. Tolong bukain dong Roma 10 ayat 10. Yuk, yang udah dapat baca Ibu Hari. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan bisa. Iya. Ada orang banyaknya mengakunya di mulut, tapi di hatinya belum dibenarkan. Masuk surga enggak? Enggak bisa. Harus dari hati kemudian diucapkan ke mulut. Jadi mulut kita juga mesti bagus, amin. Iya. Saudara hari ini kalau ada yang udah ngumpat orang bertobat ya, jaga hari ini supaya mulutnya baik. Ya. Nanti kalau ketemu suaminya, Bang, apa kabar Bang? Sehat-sehat ya Bang? Gitu. Oh, enggak kan diam aja. Kalau Yati kayak gitu, suami bilang, Minggu kamu ke gereja deh. Nah, gitu kan, masih bertobat. Ya, saudara harus menjadikan rumah kita seperti di dalam sorga. Ya. Kemudian, saudara, Yakobus 2 ayat 20, Ibu Gembala bisa. Yakobus 2 ayat 20 dan 26.
Yakobus 2 ayat 20. Yakobus 2 ayat 20. 20 aja, tak 26 Arum. Manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan? Ngeri ya, depannya hai manusia yang bebal. Itu orang lain loh, bukan kita loh. Iman tanpa perbuatan adalah kosong. Bukan kosong aja, kosong. Sia-sia. Kita boleh beriman sama Tuhan Yesus kalau nggak ada perbuatannya, kosong, kata Rasul. Arum? Kamu pengen nggak punya teman yang ganteng sekali, yang cantik sekali, tapi nggak ada rohnya? Tubuhnya ganteng sekali dia, lebih dari apa bintang film Korea, tapi nggak ada rohnya. Tubuh tanpa roh mati. Kata Tuhan Yesus, apa gunanya kamu punya seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Ya, jadi saudara, yuk kita lakukan iman kita pada Tuhan Yesus melalui perbuatan kita. Membuktikan bahwa kita mengakui Yesus sebagai Tuhan, sebagai Raja, sebagai Juru Selamat, sebagai Penolong, sebagai Gembala, dan seterusnya, dan seterusnya. Supaya nanti pada waktu kita ketemu sama Tuhan Yesus, kita semua akan dihakimi. Ya, dari dulu Tuhan mengatakan padaku, mari hambaku yang setia. Setia di mana Tuhan? Engkau setia di doa puasa. Engkau setia melayani. Pengen dong kita dapat perkataan kayak gitu dong, amin. Jangan kayak gini, enyahlah. Ya, kesempatannya hari-hari ini. Amin. Ambil kesempatan yang terbaik di hadapan Tuhan Yesus. Jerih payahmu, hidupmu tidak akan pernah sia-sia. Terpujilah Tuhan Yesus. Bapa, kami mengucap syukur buat firman yang sudah ditabur hari ini ya Bapa. Engkau adalah Raja kami, Tuhan kami, Allah kami, Juru Selamat kami. Tuhan, kami rindu melakukan kehendak-Mu, supaya ketika kami berjumpa dengan Tuhan Yesus di hari penghakiman, kami boleh mendapat upah dari pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mau Frida nggak ada? Ya, kalau nggak ada saya gantikan. 2 Korintus 9 ayat 6-9 kita baca bersama-sama. Dengan iman memberi, dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amin. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenaran tetap untuk selama-lamanya. Amin. Doa persembahan, belum ya? Ayat persembahan, percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu,
dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Tuhan Yesus akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Doa persembahan bersama-sama Bapa di surga teramat baik merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami bawa juga perpuluhan kami karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus pemberi berkat. Amin. Pada Tuhan, kemuliaan nama-Nya, bersembah masuk menyembah kepada-Nya, berhiaskan kekudusan, menyembah kepada-Nya, berhiaskan dan juga kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan masuk ke hadirat-Nya, sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan, sujud menyembah kepada Yesus, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan, sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan, sujud menyembah kepada Yesus, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan, sujud menyembah kepada Yesus, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pada pagi hari ini kami bisa beribadah dalam ibadah doa puasa sehati ini, dan kami telah memuji, menyembah Tuhan, memberikan persembahan kami. Kiranya apa yang kami persembahkan pada hari ini berkenan di hati Bapa di surga. Kami mohon ampun atas setiap dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Tutup bungkus kami dengan darah Tuhan Yesus, pagari dengan malaikat surgamu yang bersahati mengusir setiap roh jahat, kuasa gelapan yang coba mengganggu ibadah ini. Kami tolak, patahkan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biar setiap kami yang telah ditabur oleh firman Tuhan benar-benar bisa
berakar, bertumbuh, dan berbuah, dan buahnya disukai oleh Bapa di surga. Terima kasih Bapa, perlindungan Tuhan sempurna atas kami, keluarga kami, dan GBHT Kudus. Kami juga menolak setiap serangan balik dari kuasa gelap yang kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon biarlah Tuhan Yesus memberikan kami perlindungan yang sempurna dan setiap celah ditutup hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga Maha Mulia, kiranya Bekasi dijauhkan dari bencana. Kami mohon kiranya Tuhan Yesus memenuhi kebutuhan pangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami mohon kiranya Tuhan Roh Kudus senantiasa menyertai perjalanan bangsa Indonesia, juga setelah hari pemungutan suara. Jauhkanlah Indonesia dari konflik kepentingan dan dari ketidakadilan penguasa. Jauhkanlah Indonesia dari kerusuhan. Jadikan bangsa Indonesia kuat, penuh hikmat, dan cerdas. Besar dan ajaiblah karya Bapa, adil dan benarlah jalanmu. Tuhan Yesus Raja segala bangsa, Tuhan Yesus Maha Kuasa, mulialah nama Tuhan Yesus. Kiranya Indonesia sujud menyembah Tuhan Yesus. Bapa Maha Kudus layak disembah, layak dipuja dan dipuji. Bapa Pencipta semesta, kami kuat karena kami ada di dalam Tuhan Yesus. Kami selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami matikan keinginan daging, kami hancurkan kuasa dan tipu daya iblis. Kami berdoa kiranya terjadi kebangunan rohani di seluruh wilayah Indonesia, dan kami berdoa dan beriman jutaan orang terima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kiranya amanat agung dari Tuhan Yesus dapat segera dituntaskan di seluruh dunia menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kiranya kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh. Hanya nama Tuhan Yesus saja yang selalu ditinggikan. Besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya. Ajar kami ya Tuhan untuk menghormati Bapa di surga dalam terang Tuhan Yesus serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya seluruh masyarakat Indonesia dapat saling mengampuni. Kiranya kasih Tuhan Yesus melingkupi seluruh rakyat Indonesia. Bebaskanlah Indonesia dari kutuk. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya bangsa Indonesia diberikan hati yang penuh damai sejahtera dan dimampukan untuk menjaga kesatuan bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menolak orang-orang yang haus kekuasaan. Kiranya program-program yang sudah dilaksanakan dapat berkesinambungan menuju Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Kami percaya Indonesia selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami hentikan korupsi di Indonesia. Kiranya dapat dibuat peraturan yang dapat mencegah dan memberantas terjadinya korupsi. Kami hentikan kelompok intoleran dan kami hancurkan radikalisme. Kami tolak paham khilafah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hentikan ketidakadilan dan kesewenangan yang dilakukan oleh kelompok mayoritas. Dan setiap warga negara melaksanakan hak dan kewajibannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBHT Kudus, kiranya mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yesus. Penuhilah kami dengan damai sejahtera. Berikan kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur, dan kebahagiaan. Katakan amin. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBHT Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup dalam firman. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GBHT Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Bersama-sama dua kali, dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa, amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa, amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Kita semua berdoa bersuara ya, karena dengan kesehatian kita, kesepakatan kita, Tuhan Yesus hadir dan berkenan menjawab doa kita. Yuk kita bangkit berdiri. Ini ada 4 pokok doa, tetapi sebelumnya kita mohon ampun, mohon belas kasihan daripada Tuhan Yesus dan perlindungan Tuhan Yesus. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan Yesus yang selalu menyertai dan melindungi kami. Tetapi kami sadar kami banyak kekurangan dan kelemahan kami. Ampunilah kami ya Bapa, basuh kami dengan darah Tuhan Yesus. Mohon ya Tuhan Yesus menguduskan dan melayakkan kami.
Kami rindu ya Bapa, setiap ibadah kami, doa-doa yang kami naikkan di hadapan Tuhan Yesus boleh berkenan di hati Tuhan Yesus. Mohon ya Tuhan, untuk bungkus kami semua dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Tubuh roh jiwa kami, kesehatan kami, berkat-berkat kami ya Bapa. Semuanya ada di dalam kuasa darah Tuhan Yesus. Bahkan ruangan gereja ini ya Tuhan. Setiap kami yang hadir, Bapak Gembala dan keluarganya, penatua dan keluarganya, para pengerja dan keluarganya, hamba-hambamu, jemaatmu dan keluarganya ya Bapak. Kami semua ada di dalam kuasa darah Tuhan Yesus. Yang jahat tidak dapat menjamah kami. Kami aman dalam perlindungan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur ya Bapak, boleh menaikkan doa-doa yang sudah tertulis ini. Kiranya ya Bapak, kami masing-masing pribadi diberikan kerendahan hati. Berikanlah hayawati kerendahan hati. Dan juga kami rindu ya Bapak, kami semua ya Bapak, menolak ketersinggungan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga tolak sakit hati di dalam nama Tuhan Yesus. Segala akal-akal kejahatan kami cabut semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga hati kami dibersihkan dan dikuduskan ya Bapa. Kami rindu hati kami boleh menjadi tempat berkatnya Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Dan kami rindu Tuhan Yesus saja yang berotoritas atas hidup kami, sehingga hidup kami penuh damai sejahtera, penuh sukacita, dan hati kami selalu rindu memuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga yang kedua, kami mengucap syukur atas kesehatan yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kami. Dan kami percaya oleh biru-biru Tuhan Yesus, kami semua sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kelemahan kami juga sudah Tuhan Yesus tanggung. Dan oleh biru-biru Tuhan Yesus, kami sudah disempurnakan di dalam Tuhan Yesus. Tubuh roh jiwa kami, Tuhan sudah memberikannya kesembuhan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami juga boleh menikmati setiap berkat yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Sungguh ajaib ya Bapa, sungguh kami kagum akan setiap berkat-berkat dan kasih sayang Tuhan Yesus. Setiap pengurahan yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur dan bersyukur ya Bapa untuk kebaikan Bapa di dalam kehidupan kami. Yang ketiga, kami juga bawa acara Paskah ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus yang berkarya dan bekerja untuk segala persiapannya ya Tuhan Yesus. Untuk pesertanya 30 orang maksimal. Dan juga untuk dananya dan juga persiapan acaranya. Kami mohon ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar segala sesuatunya Tuhan rancangkan yang terbaik. Boleh berjalan dengan lancar ya Bapa. Cuaca juga boleh cerah ya Bapa pada waktunya. Dan juga kami rindu ya Tuhan. Biar kami semua bersuka cita memuliakan Tuhan Yesus ya Bapa. Dan kami percaya kuasa kebangkitan itu sudah Tuhan anugerahkan kepada kami. Sehingga kami boleh menjadi pribadi yang semangat menyala-nyala di hadapan Tuhan Yesus. Dan terlebih lagi ya Bapa, kami boleh berkenan di hati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Untuk yang keempat, kami juga berdoa untuk keuangan jemaat dan gereja. Kami sungguh bersyukur. Siapakah kami ini ya Tuhan Yesus yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bahkan boleh menjadi biji mata Tuhan Yesus yang mulia dan berharga. Kami bersyukur kasih sayang Tuhan Yesus begitu besar, sudah memelihara kehidupan kami, sudah mengirimkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus buat berkat-berkat yang sudah Tuhan kirimkan. Kami sungguh percaya kami tidak akan pernah kekurangan. Katakan amin. Bahkan Tuhan yang melimpahkan segala berkat-berkat, bahkan setiap karunia-karunia, setiap kebutuhan-kebutuhan yang kami butuhkan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu dan kami percaya Bapa, Tuhan juga yang akan terus menolong kami, memimpin kami di dalam kami mengelola keuangan, untuk keuangan di jemaat maupun di gereja. Kiranya takut akan Tuhan Yesus ada pada kami semua. Dan kami juga rindu ya Bapa, kami membawa apa yang menjadi haknya Tuhan ya Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan, biar persepuluhan kami yang kami bawa kepada Tuhan Yesus, Tuhan kuduskan ya Bapa. Kami rindu ya Bapa boleh berkenan di hati Tuhan Yesus. Kami juga boleh digerakkan menjadi orang-orang yang selalu bersyukur, membawa ucapan syukur kami ke hadapan Tuhan Yesus. Dan kami juga rindu boleh menjadi pribadi-pribadi yang murah hati. Terima kasih Bapa untuk doa yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan Yesus. Kiranya ya
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita katakan Mazmur 91 bersama-sama dengan penuh keyakinan Tuhan Yesus pasti melindungi kita semua. Mazmur 91 dalam lindungan Tuhan Yesus. Bapa di surga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus maha kuasa. Kami berkata, Tuhan Yesus tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus melindungi kami, Tuhan Yesus melindungi kami. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit nular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat perlindungan kami, Bapa di surga tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan ulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka supaya kaki kami jangan jatuh kepada batu. Singa dan ular kebun kami langkai. Kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesatan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus kenyangkan kami. Dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdiri, menadahkan tangan kita kepada Bapa sumber segala berkat, kasih karunia keselamatan. Kiranya anugerah damai sejahtera sukacita dari Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, persekutuan manis dengan Tuhan Roh Kudus selalu menyertai kehidupan kita, keluarga kita, gereja GPHT Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa di surga memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di surga menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Bapa di surga menghadapkan wajahnya padamu dan memberi kau damai sejahtera. Kami juga berdoa ya Bapa untuk pengurusan surat izin gereja-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan buka jalan bagi kami di tahun 2024 ini, ada kemurahan dari pemerintah yang akan memberikan surat izin kepada gereja. Biar pertolongan Tuhan Yesus, tuntunan Roh Kudus jelas bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus,
ucap syukur juga buat doa puasa hari ini ya Bapak. Berkati doa puasa kami, berkati makanan dan minum yang Tuhan sediakan melalui keluarga gembala. Biarlah Tuhan memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Bapa terima kasih. Shalom yang ada di rumah. Shalom, Pipa. Iya, screen mirroring. Screen mirroring. Shalom, Pak Gembala. Shalom, Ibu Gembala dan Divo. Ya, Serta semua teman-teman. Boleh kita foto dulu sebentar yang ada di Zoom. Bisa dibuka. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semua. Selamat siang, selamat siang. Yang mau baru-baru datang sini ya. Mau dipindahin sih tadi. Ini berikutnya.